Ya, shalom sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada. Selamat datang di program baru BMTV Menang Menuju Terang. Ya, program apa sih ini sebenarnya? Mungkin kalian pada bertanya-tanya gitu kan. Nah, program ini akan berisi tentang sharing-sharing yang saya harap nanti bisa menguatkan sobat-sobat BMTV yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang sesuai topik yang akan kita bahas ini nanti. Nah, karena saya percaya setiap orang itu pasti punya penialnya masing-masing. Seperti halnya Yakub yang ketika dia tinggal seorang diri, dia bergulat hingga fajar menyingsing, bahkan pangkal pahanya terpelecok gitu kan. Karena itu Yakub menamai tempat itu di mana dia bergulat dan akhirnya pangkal pahanya terpelecok, dia namai tempat itu Peniel karena di situ ia berhadapan muka dengan Allah dan berakhir dengan dia diberkati dan dia mendapat nama baru di sana. Saya Rosi sebagai host program acara ini akan menemani kamu selama beberapa waktu ke depan. Nah, dan kali ini saudara, saya tidak sendirian ya. Saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya, yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, bertahun-tahun melayani generasi, dan sekarang saya bersama mereka. Di sini kita ditemani sama Mas Wimpi sama Mbak Arinda. Ya, boleh kasih salam dulu ke sobat BMTV. Halo. Nah, ini Mas Wimpi ini adalah leader dari Yayasan El Bethel House of Prayer yang bergerak di pendoa, worship dan lain sebagainya, dan Mbak Arinda ini adalah leader dari sebuah pergerakan anak muda di Indonesia yang dinamakan Firehouse ya, Firehouse untuk anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini gimana nih kabarnya Mas Wimpi sama Mbak Arinda nih? Puji Tuhan saya. Baik. Ya mungkin bisa perkenalan dulu Mas Wimpi ini bergeraknya di mana, terus pelayanannya apa, mungkin bisa share dulu sama sobat-sobat BMTV. Halo, shalom semua. Nama saya Wimpi. Saya dari Solo ya. Saat ini saya melayani di El Bethel House of Prayer. Itu sebuah ministry kecil yang kita bergerak di worship and intercession gitu. Jadi kita doa, penyembahan, kita punya hati untuk bangsa dan kita bergerak dengan jaringan rumah doa. Itu yang hari-hari ini kami kerjakan di El Bethel House of Prayer. Halo, perkenalkan nama saya Arinda, saya dari Firehouse Indonesia. Apa itu Firehouse Indonesia? Firehouse Indonesia itu adalah pergerakan anak-anak muda yang bergerak khusus untuk SMP, SMA, dan SMK. Kami bergerak membangkitkan orang-orangnya Tuhan di setiap sekolah, dan ada beberapa wilayah hari ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kumpulan sekolah-sekolah yang berdoa, mencari Tuhan, mau dididik, ya itulah Firehouse. Sudah berapa lama ini kira-kira ini ngikut Tuhan ini? Kalau saya ngikut Tuhan baru 12 tahun sih. Lumayan ya, SD lulus nih. Kalau Mbak Arinda? Saya dari 2012, berarti 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang kita mengikut Tuhan ya, karena kita nih baru mau bahas nih, kalau mungkin sobat-sobat BMTV kan udah ngerti nih dari flyernya, udah ngerti dari thumbnailnya ya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih kok gagal terus, jangan-jangan aku salah tempat. Nah, kalau kita melihat perjalanan mengikut Tuhan, perjalanan ketaatan, perjalanan pelayanan yang sudah berbelas-belas tahun ya, ada yang Mbak Arinda ini udah 9 tahun, Mas Wimpi ini udah 12 tahun kan, pastilah dalam satu fase kehidupan ya, selama 9 tahun melayani, selama 12 tahun melayani itu satu kali gagal ya gitu, satu kali gagal, wah sering malahan ya. Nah, ini mungkin beberapa dari sobat BMTV yang mungkin melihat ini mungkin juga mengalami hal yang sama ya. Kalian ikut Tuhan selama bertahun-tahun ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun, dan baru ikut 2 tahun, 3 tahun udah mengalami kegagalan dan terus langsung wah aku salah tempat nih gitu. Nah, ini mungkin bisa membantu teman-teman yang mungkin punya pergumulan yang sama. Nah, karena ya saya percaya sih ya, selama kita mengikut Tuhan itu pasti ada proses-proses yang kita lalui kan, salah satunya juga gagal itu. Nah, berhubung kenapa sih gagal, apa sebenarnya itu kita tuh salah tempat, menurut Mas Wimpi sama Mbak Arinda ini gimana sih?
Siapa dulu? Arinda dulu aja lah. Oh, saya dulu. Oke. Gagal ya, kalau ngomong tentang gagal, saya percayanya yang pertama seperti ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kita. Kita harus punya prinsip itu dulu ya. Jadi kalau ketika nanti ada kegagalan yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak salah. Tuhan tidak salah menempatkan kita di tempat itu. Kalau ngomong tentang kegagalan, apakah itu salah tempat? Ya bagi saya bukan seperti itu ya, karena tadi seperti yang Mbak Rosi katakan bahwa perjalanan dalam kehidupan ini ada perjalanan ketaatan, ada perjalanan bagaimana kita merendahkan diri, merendahkan hati. Nah itu kan butuh proses, termasuk ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami jatuh sekali, lalu kita bangkit lagi dan cari apa yang Tuhan mau dari kenapa kok kegagalan ini terjadi dalam hidup kita, dan terus maju. Jadi bukan masalah salah tempat ya Mbak Rosi, tapi bagi saya itu adalah perjalanan, itu adalah proses. Ya mungkin saat itu terbentur, lama-lama kan akan terbentuk ya. Kalau sering kita dengar statement itu, lama-lama nanti kita bentuk dan tahu, oh ini tempatku, oh ini panggilanku, oh ini yang Tuhan mau dalam hidupku. Tapi kita butuh proses itu. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa sekali gagal berarti kamu salah tempat gitu loh. Kalau sekali gagal salah tempat, mereka akan cari tempat ke mana-mana, nanti nemu kegagalan lagi, ngomong ini bukan aku. Nanti pindah lagi, gagal lagi, ini bukan aku. Jadinya malah hidupnya nggak maksimal ya. Hidupnya cuma berkutat pada aku gagal, aku nggak bisa, aku lemah ya, dan akhirnya malah mereka kehilangan Tuhan di tengah perjalanan itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, kalau menurut saya kita ngomong kegagalan, apakah kita salah tempat gitu. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang membuat saya itu mikir ya. Karena perjalanan saya itu kan cukup unik ya. Kalau dibilang kegagalan, pernah gagal, malah saya bilang banyak gitu. Banyak kegagalan, tapi dari situ saya malah belajar. Yang tadi dikatakan Arinda ya, hidup kita ini kan perjalanan, proses. Kadang-kadang kita diizinkan untuk ada di satu titik di mana Tuhan mau kita belajar gitu, dan tidak selalu kita itu berhasil dalam perjalanan. Dan apakah kita salah tempat atau tidak gitu, menurut saya itu kita bisa jadi salah tempat, karena sebenarnya Tuhan panggil kita untuk di satu tempat yang Tuhan sudah tentukan, tapi seringkali kita lari gitu. Seperti contohnya Yunus lah. Nah, Yunus itu kan disuruh ke Niniwe, tapi Yunus lari ke Tarsis. Salah tempat menurut saya. Dan seringkali kita tidak menyadari ya. Kita salah tempat itu karena kita sendiri gitu. Jadi terkadang kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan Tuhan bahkan, atau pemimpin kita, oh ini bukan bagian saya. Dan seringkali kejadian ini dipakai untuk berdalih. Dan untuk apa ya, alasan lah, oh saya salah tempat di sini, saya tidak cocok di sini. Dan menurut saya itu semua kita berproses ya. Bahkan satu titik pun Yunus berproses, dengan dia ada di Tarsus dan dia mengalami kejadian luar biasa bersama dengan Tuhan, dan akhirnya mau tidak mau dia dipaksa kembali gitu. Dan ya untuk teman-teman semua, ketika kita mengalami gagal, jangan langsung ya seperti Arinda tadi katakan, jangan langsung kita berpikir oh ini salah tempat. Tidak. Setiap yang kita alami itu Tuhan izinkan untuk itu membentuk kita, untuk jadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau. Kan tujuannya itu kan menjadi dewasa rohani ya. Semakin kita mengenal Tuhan. Jadi belum tentu orang yang kelihatannya berhasil dalam segala pelayanan, dalam segala kehidupan mereka, kesuksesan ya. Orang kan cari kesuksesan, belum tentu mereka semakin mengenal Tuhan. Nangkep ya. Jadi menurut saya salah tempat atau tidak itu tergantung sikap hati kita. Karena kita tidak bisa selalu menilai oh kita salah tempat, tidak. Begitu kita merespon dengan hati yang benar, kita akan bisa ngerti kalau kita gagal, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengajari kita. Dalam perjalanan pelayanan saya, dalam perjalanan saya mengikut Tuhan itu,
Ya saya boleh ngomong kegagalan. Saya disuruh mimpin komunitas ya ini Firehouse di beberapa waktu yang lalu saya pun gagal sampai akhirnya Firehouse yang saya pimpin itu bangkrut tutup lah tutup ya ditutup karena orang-orangnya kepahitan dengan saya dan sebagainya karena cara saya yang salah dan sebagainya. Tapi di situ saya dilatih untuk saya semakin baiklah dalam karakter dan sebagainya. Jadi kegagalan itu menurut saya terkadang diizinkan Tuhan untuk membentuk gitu. Kalau dari saya, Kak Rosi. Panggil Rosi aja juga nggak apa-apa, santai aja pokoknya ini. Ya karena memang kadang-kadang kan ya itu tadi saya setuju sih, maksudnya menarik ya untuk aku salah tempat itu jadi alasan gitu untuk orang-orang itu menyalahkan keadaan, padahal kan sebenarnya itu ya salah kita sendiri gitu kan. Nah karena jadi speechless saya. Beberapa orang gitu kan, beberapa orang dengan kondisinya masing-masing ya, yang saya percaya memang Tuhan itu menciptakan setiap orang itu kan spesial ya, nggak ada yang sama dan prosesnya setiap orang itu sama. Sebenarnya kunci orang supaya dia bisa merespon dengan benar tuh seperti apa sih? Karena ini mungkin ke depan kan akan ada orang-orang yang mengalami kegagalan ya, akan mengalami proses-proses yang dimana nggak nyoba satu kali terus langsung berhasil gitu. Katakanlah diutus Tuhan ke tempat A gitu, atau dikasih mandat dari Tuhan untuk mengerjakan A dan nggak langsung berhasil gitu. Sebenarnya apa yang harus mereka lakukan supaya mereka itu bisa merespon dengan benar? Kalau kita ngomong masalah proses tadi ya, kita ngomong masalah sebenarnya kamu di situ tuh Tuhan itu ada maksud gitu. Orang harus merespon seperti apa kalau ada hal seperti itu, respon yang benar gitu, supaya nggak menyalahkan keadaan tadi, supaya nggak berdalih tadi. Ya kalau dari saya ya taat ya. Jadi kalau saya berhadapan dengan generasi yang sekarang ya, Kak Rosi ya, generasi sekarang kan selalu menginginkan sesuatu yang instan. Jadi kalau aku mau ada di posisi itu, misal aku mau ada di posisi leader lah, mereka tidak mau menikmati prosesnya, tapi mau langsung jadi pemimpinnya. Jadi ada banyak hal lah kasus seperti itu di lapangan yang seringkali membuat mereka tuh ini tuh pemimpinku yang terlalu keras, pemimpinku yang tidak memberi kesempatan. Mereka menyalahkan keadaan dan ini tuh bukan tempatku yang tepat, seharusnya aku tuh dipemimpin, bukan jadi mungkin jadi yang jemputi gitu ya, atau jadi yang hospit, yang asyar gitu. Mereka seharusnya bukan ini tempatku, tapi kadang ya itu salahnya itu ada pada respon hati kan. Mereka tidak meresponi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya itu dengan baik. Jadi kalau bagaimana agar kita bisa merespon dengan baik ya, kalau bahasa Jawanya manuto ya, taat, harus mau punya hati, mau dididik dulu. Kalau enggak seperti itu, nanti ketika dia ada di posisi yang dia mau dengan cara yang salah, pasti juga hatinya nggak siap dan apa yang dia lakukan nggak bakal maksimal gitu Kak Rosi. Dia harus ya taat. Mau enggak mau kamu mau taat, mau kamu merasakan itu sakit mungkin karena harus berhadapan dengan pemimpin yang kamu kira pemimpin itu salah mengambil keputusan. Kamu harus berhadapan dengan perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran antara pemimpin dengan anak, bapak dan anak gitu ya. Nah, kita harus belajar untuk tahan dulu dan taat dengan apa yang dikatakan bapak atau pemimpin atau mentor, karena kita percaya bahwa Tuhan itu memakai orang-orang ini untuk menjaga hidup kita. Tuhan memakai mentor, Tuhan memakai para pemimpin itu untuk menjaga hidup kita. Jadi manuto ya, taat dan saya percaya ketika ketaatan yang kecil itu akan membawa suatu hal yang besar. Kalau dulu mungkin saya boleh cerita sedikit ya. Kalau dulu saya berawal dari pelayanan yang tidak bisa apa-apa gitu loh. Sampai hari ini kalau orang boleh kenal saya sebagai pemimpin, tapi saya berawal dari 2012 saya tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan waktu itu saya cacat, dia sempat kecelakaan dan saya dikatakan cacat waktu itu, dan karena Tuhan mengasihi saya ya, Tuhan beri saya kesembuhan.
Tuhan beri saya kesembuhan, tangan saya bisa kembali normal, bisa berfungsi maksudnya. Dulu kan kayak sarafnya keno ya, nggak bisa berfungsi. Dan ketika waktu itu selalu Ko Henry itu Bapak rohani kita semua, dia selalu katakan nikmat setiap tempat di mana Tuhan tempatkan kamu hari ini. Kalau kamu ditempatkan di sekolahmu dengan banyak orang tidak mengenali kamu, banyak pemimpin mungkin orang-orang di luar sana ragukan bahwa kamu itu bisa, terus melangkah ketaatan dan kerelaan hati, maka nanti di waktunya Tuhan akan bawa kamu, Tuhan akan bawa kamu ke tempat yang Dia mau gitu. Akhirnya ya saya cuma belajar taat. Ketika itu sampai setiap hari itu training, Mbak. Training WL, training pengkhotbah, training hospit aja ada trainingnya, training doa, ikut semua sampai saya pulang pulang malam hanya karena untuk doa, untuk ini, untuk itu. Tapi ketika saya mengikuti proses itu, saya belajar. Ternyata ketika saya manut, walaupun sebenarnya saya menolak, saya selalu berpikir, oh saya bukan hospit, oh itu bukan bagian saya, apalagi khotbah, oh bukan bagian saya. Tapi saya belajar untuk membuka hati dan ngomong, oke Tuhan, kalau memang ini bagian dari proses yang harus aku lalui, aku akan ikut, walaupun berbeda dengan apa yang aku mau. Dan mungkin berbeda dengan kayak pemimpin itu punya nanti kalau kamu ikut ini kamu bisa jadi seperti ini, punya angan-angan spesifikasi loh. Jadi kayak kamu akan luar biasa kalau di hal ini, punya ekspektasi ya, berekspektasi kalau kamu ada di sini, kamu di tempat ini, kamu akan maksimal. Tapi waktu itu mungkin berbeda. Aku bukan di sini gitu loh. Saya merasa aku bukan di sini. Tapi ketika berjalannya waktu malah dari ketaatan itu membuat saya semakin yakin bahwa tempat saya di sini. Aneh kan ya. Awalnya saya menolak, saya bukan di jalur ini ya, bukan di khotbah, bukan di ngurusi jiwa-jiwa, itu bukan bagian saya. Tapi ketika saya terus taat itu malah memperjelas. Walaupun gagal berulang kali, kalau WL ya fales berulang kali, khotbah ya mungkin salah, cari ayat salah, luput gitu ya. Tapi dari keluputan atau kesalahan itu malah membuat saya semakin ngerti, oh ini toh yang Tuhan mau. Jadi semakin tajam gitu, Pak Rosi. Jadi memang kuncinya itu hati yang mau dibentuk, taat, manut, mau dididik itu dulu untuk nanti kita merespon dengan benar lagi, lebih ngerti gitu loh. Kita tidak marah dengan perbedaan pendapat, kita tidak berontak dengan itu, kita tidak merasa ya apa sih ini main semaunya sendiri gitu ya, semaunya sendiri nempatin aku di sini. Tapi kalau kita belajar taat dan manut, lama-lama Tuhan juga akan bentuk hati kita dan kita akan semakin dipertajam pada apa yang Dia mau. Jadi menarik ya, karena berhadapan dengan dua orang ini, saya melihat dua jawaban yang berbeda tapi saling melengkapi sebenarnya. Karena yang satu ini ngomong bagaimana nggak ada yang salah gitu, tapi yang satu ngomong bahwa ya kamu salah tempat karena kamu sendiri gitu, karena kamu tidak mendengar Tuhan dengan baik gitu kan. Tapi dua-duanya ini memang kita perlukan, karena ya ini tadi ada satu titik di mana kita tidak bisa menolak proses yang kita terima dengan kita taat ya, karena taat itu kan mempertajam kita ya tadi. Saya menarik juga. Tapi di satu sisi kita juga harus ngerti timing gitu kan, harus ngerti kayak waktu yang tepat atau tempat yang tepat di mana Tuhan itu sebenarnya kita tuh mau apa sih. Karena kalau ya kita bisa ngerti sendiri ya, kalau bangsa Israel itu ketika mereka tidak mendengar Tuhan, mereka tidak mereka tidak nurut sama Tuhan, itu mereka diputer-puterkan 40 tahun. Ada satu perikop yang aku ingat ya tiba-tiba ini kan, sebenarnya bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu sebenarnya bisa lebih cepat, tapi harus menghadapi bangsa Filistin kan. Tapi karena waktu itu Tuhan tahu bahwa bangsa Israel itu udah punya batin ya, maksudnya udah batin itu udah punya sesuatu dalam hati. Susah juga ya. Udah punya sesuatu dalam hati, kalau mereka nanti ketemu sama bangsa Filistin mesti mereka akan mundur lagi ke Mesir gitu. Oleh karena itu kayak Tuhan membuat bangsa Israel tuh muter selama 40 tahun. Nah, saya ini mau tanya sama Mas Wimpi ini, gimana sih caranya buat kita tuh
ngerti ini Tuhan itu maunya apa sih sebenarnya gitu. Itu cara-caranya untuk bangun sampai kita ngerti maunya Tuhan, hatinya Tuhan itu seperti apa, supaya kita tahu bahwa ini kita salah, kita harus segera pindah nih supaya tajam gitu kan dan maksimal hidupnya. Untuk ngerti hatinya Tuhan itu seperti apa ini kan sulit ya kedengarannya. Kita bisa mendengar Tuhan, bagi orang kan emang Tuhan bisa bicara kan gitu kan. Apa Tuhan masih bisa bicara sampai hari ini kan, menarik juga. Tapi saya sebelum ke situ, karena saya mau merespon dulu ya yang Arinda tadi sampaikan dan pertanyaan gimana untuk meresponi kegagalan. Saya kembali ke belakang dulu karena menurut saya ini penting. Jadi beberapa orang, karena saya pernah ngalami ya, ketika kita gagal mau ndak mau itu jadi beban ya, jadi beban dalam hidup kita. Dan kalau itu tidak selesai, kita di tempat yang baru pun kita tidak akan maksimal. Kita dikasih bagian yang mungkin bagi kita atau bagi pemimpin kita, oh kamu di sini, kamu ngerjain ini. Dengan ketaatan kita pun kadang-kadang kita apa ya, tidak maksimal ya. Karena sebenarnya kuncinya di hati gitu. Karena hubungannya apa? Nanti ada hubungan dengan pertanyaan yang baru saja Kak Rosi tanyakan gitu. Banyak orang ini belum selesai dengan hidupnya ketika mereka mengalami kegagalan. Bagi saya yang pertama yang harus dilakukan untuk kita bisa merespon dengan benar kegagalan kita, supaya kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu ya kita harus berdamai dulu dengan hidup kita. Karena seringkali orang begitu gagal, yang pertama mereka menyalahkan keadaan, yang kedua mereka menyalahkan Tuhan bahkan gitu ya. Aku sudah taat, aku sudah gini, tapi kok seperti ini yang tak alami lah. Itu kan kita sering dengar, atau mungkin kita sudah pernah menemukan kasus ini di lapangan atau di kehidupan kita. Dan yang ketiga, seringkali ini kita menyalahkan hidup kita. Dan yang dua ini kan mungkin bisa sembuh ya, dalam arti oh oke lah, it's okay gitu. Tapi yang ketiga ini seringkali ini terbawa. Akhirnya apa? Kita jadi pribadi yang tidak berani mengambil keputusan. Kita jadi pribadi yang takut melangkah. Karena apa? Ada trauma tanpa sadar. Oh aku pernah gagal nih, aku pernah gini, aku pernah gini. Sama, saya pernah ngalami waktu ya tadi saya mimpin Firehouse, tiba-tiba gagal gitu. Dan saya tidak mau lagi mimpin gitu. Tapi trauma ya. Maksudnya nanti orang udah tidak mau deket-deket sama saya, udah gilo ya bahasa Jawanya, udah anti lah sama Wimpi. Jangan sama Wimpi, orangnya gini ya. Itu akhirnya membawa saya mau berhubungan dengan orang, mau kenal, mau apa, itu saya ada benteng gitu. Dan butuh proses. Akhirnya saya menyadari bahwa untuk sembuh itu, untuk kita bisa ngerti Tuhan itu, kuncinya di hati yang sembuh menurut saya. Tanpa sadar kita itu bisa gampang sangat luka hati kita, kena kalimat yang sensitif itu udah kita bisa inget sampai nanti kita tua pun itu bisa inget, karena hati itu kan sensitif ya. Dan sebenarnya itu juga kunci untuk kita bisa ngerti Tuhan maunya apa gitu. Karena dari kedalaman hati kita itu yang kalau yang sering kali kita dengar, kita sampaikan statement-statement dari kedalaman hati kita, itu yang bisa menyentuh kedalaman hati Tuhan. Karena seperti waktu Samuel mau mengurapi anak-anak Isai, dia melihat kakak-kakak Daud kan, wah ini mungkin ini Tuhan yang mau diurapi Tuhan, ini gagah perkasa. Tapi Tuhan kan, di firman Tuhan dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati gitu. Jadi Mazmur dikatakan di sana orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu akan seperti pohon di tepi aliran air gitu. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di hati kita. Ketika hati kita
benar gitu ya, hati kita sembuh, kita akan bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita menjaga hati, kita akan menemukan solusi kehidupan ya. Karena kasarannya gini, ketika kita berhasil menjaga hati, kita berhasil menjaga kehidupan kita. Di situ kita akan menemukan ketajaman, ketepatan Tuhan mau kemana gitu. Seringkali kita cuma sense, pernah denger ya mungkin ya. Saya ya merasakan. Saya merasa saya harus ambil keputusan ini gitu. Pernah disadari atau tidak, terkadang itu Tuhan sedang bicara gitu. Kenapa? Kalau hatinya enggak benar, orang akan sensitif ke hal yang salah. Kok saya merasa orang ini gini-gini, padahal orang itu enggak berpikiran atau enggak melakukan sesuatu dengan kita gitu. Kita sudah negatif thinking gitu. Oh saya merasa, oh ini orangnya, misalkan ini ya, Mbak Arinda ini kan, oh ini orangnya galak sekali gitu ya, pipinya tembem galak gitu, galak, wajahnya kereng gitu, padahal dia baik gitu. Tapi karena hati yang salah akhirnya ya membawa ke situ. Kebanyakan ketika kita gagal, kita bisa merespon yang salah itu ya sumbernya di hati menurut saya. Jadi penting saya dorong teman-teman jaga hati kita, supaya apa? Supaya kita bisa ngerti Tuhan sedang mendidik kita di kegagalan kita. Jadi kadang-kadang saya seneng ya ketika saya ditegur, ketika saya dimarahi hari-hari ini, terutama ketika banyak tarian, Tuhan percayakan banyak hal, saya justru malah bisa belajar gitu. Oh ternyata Tuhan bawa saya di titik ini. Oh Tuhan bawa di titik ini. Misalkan saya kan sekarang ngurusin yayasan EHOP Indonesia. Saya itu pernah ngalami trauma sebelum yayasan tanda tangan didirikan gitu. Saya itu sudah pamit, saya sudah mundur, saya tidak mampu gitu. Jangan saya. Tapi satu keluarga yang saya datangi, mereka bilang tidak, kalau Tuhan bawa kamu di titik ini, Tuhan percaya sama kamu, kami percaya. Di situ yang merubah mindset saya, dan akhirnya saya jalan sampai hari ini. Dan ketika menengok ke belakang, oh ternyata seperti ini, kita sudah berjalan di luar ekspektasi kita. Kuncinya cuma satu, di hati yang benar ya, hati yang sembuh, benar-benar sembuh. Di situ kita akan mengalami Tuhan lebih, bahkan ya kita jadi pribadi yang tidak takut melangkah. Setiap yang kita ambil keputusan, walaupun resikonya besar, kita akan jadi pribadi yang berani menanggung resiko. Itu saja Kak Ros mungkin ya. Oke, menarik sih. Jadi saya jadi ingat ya kalau kita ngomong masalah hati dan respon ya, karena ada di kitabnya Musa, saya lupa di mana, nanti saya coba cari ya. Ini maksudnya cuma keinget aja sih, tapi ada ayatnya. Itu jadi maksud kenapa Tuhan membawa orang Israel di padang gurun itu dengan maksud untuk merendahkan hati mereka. Ini menarik juga sih, karena ya mungkin saya juga nggak tahu ya bangsa Israel sedang mengalami apa waktu itu sampai akhirnya dibawa sama Tuhan melewati padang gurun dengan maksud supaya mereka itu punya kerendahan hati yang cuma mau mendengar Tuhan gitu. Karena kalau nggak mendengar Tuhan ya itu tadi akhirnya berakhir di padang gurun gitu kan. Nah ini kalau kita ngomong masalah hati dan respon gitu ya, kita ngomong masalah hati dan respon ini sebagai bapak nih, sebagai leader ya, pernah nggak ini ya, ini kan kalau pernah nih sebagai seorang pribadi mengalami kegagalan terus merasa ini salah tempat nggak ya dan lain sebagainya gitu kan, udah pernah nggak menaruh seseorang atau memberi mandat ke seseorang dan orang itu gagal, respon kalian gimana? Ya, mungkin saya dulu ya. Pernah ya ketika kita menaruh sebagai pemimpin, sebagai leader, kan seringkali ya tidak luput lah kita menempatkan orang. Kita merasa, kita berdoa juga, kita merasa, kita sense, oh orang ini tepat untuk melakukan ini, mengerjakan bagian di sini. Oh orang ini tepat
seringkali kan pertimbangan kita kan kita apa ya, kalau bahasa kita kan kita hitung dulu kemampuannya di sini, oh talentanya di sini, udah kita tempatkan di situ. Dan ya seringkali kita apa ya, kalau dia gagal tidak dikerjakan atau mungkin berlambat-lambat, ini kok tidak berhasil ya, kita secara manusia ya getem-getem ya, getem-getemnya apa ya, gregetan lah, gemes ya. Iya. Kok nggak segera gitu sih ya, Nah, itu kita namanya gemes. gregetan. Tapi ya balik lagi, pada akhirnya ya kita merenung lagi kan, ini jangan-jangan tidak tepat gitu. Ya tadi seperti apa ya, waktu Samuel lihat kakak-kakak Daud, kita merasa oh ini sudah tepat gitu, ternyata bukan. Dan akhirnya ya sudah kita tarik, udah kamu mungkin bagianmu bukan di situ. Pada akhirnya kita suruh anak itu berdoa, kamu nangkep apa dari Tuhan. Pada akhirnya balik lagi, kita berproses untuk jadi dewasa juga melalui orang itu, melalui anak rohani kita. Tapi dia juga berproses untuk dia belajar, tanya Tuhan tempat dia di mana gitu. Tuhan menempatkan dia di mana, Tuhan panggil dia di mana gitu. Pada akhirnya pun kita tidak bisa paksa juga, ndak ini kosong, kamu harus di sini, tidak bisa gitu. Pada akhirnya ya sudah, kita kembalikan, kita berdoa lagi bersama-sama, Tuhan mau di mana anak ini ditempatkan. Dan akhirnya ya sudah, begitu dia nangkep, kita rilis. Seringkali kan dalam pelayanan ya, kita sebagai bapak, kita sebagai pemimpin itu kan susah untuk merilis orang ya, karena kita merasa oh ini orang terbaik, ini adanya cuma ini gitu. Kalau ini dirilis nanti bagian itu kosong, siapa yang akan ngerjakan? Seringkali kan kita tanpa sadar, justru di situ ya menurut saya kita menghambat anak itu untuk bertumbuh sesuai apa yang Tuhan mau. Dan tanpa sadar juga itu menghambat kita untuk kita juga bertumbuh. Itu saja kalau dari saya. Kalau dari saya ya sebenarnya di pikiran saya sama ya. Wah, sehati ini. Ya ngomong Mantap. ya, kalau memang ketika kita tempatkan seseorang ya, saya menyadari lah, saya pun juga pasti melihat perawakan ya kalau di waktu Samuel mengurapi itu ya, lihatnya perawakan, jadi lihatnya oh ini mampu, oh ini bisa, hingga akhirnya ketika dipaksakan ternyata memang bagiannya bukan itu kan, bagiannya bukan di sana. Dan bagaimana respon kita sebagai bapak ya, ambil anaknya ya, kita doa bareng, jadi jangan bebankan itu ke anaknya, jangan bebankan salah tempat itu ke anaknya, karena pasti dia akan tertekan ya dengan sudah aku salah ya, terus ditekan untuk mencari Tuhan maunya apa dengan keterbatasan mereka. Kadang kan mereka tidak seperti yang kita bayangkan ya, bisa langsung audible dengar suara Tuhan gitu, oh aku mau di sana nak. Kan serem kan mereka butuh tanda kan, mereka butuh konfirmasi dari bapak-bapak rohaninya untuk sampai pada tempat di mana Tuhan inginkan anak ini berada. Jadi ya bagian kalau saya ya dampingi dulu, karena ketika kita kesalahan itu tuh bukan hanya anaknya, tapi kita juga ambil bagian di situ, sehingga kita sama-sama berproses dan bertumbuh. Dianya juga lebih tajam untuk cari apa yang Tuhan mau, karena kan kita kadang harus memaksa juga orang itu untuk berdoa, untuk tanya Tuhan sendiri, karena nanti di waktunya kan dia udah enggak anak kecil lagi ya, dia pribadi, mungkin anak-anak rohani yang mungkin awalnya kecil ya, memang harus dituntun, memang harus di bahasa Jawanya tuh ditatake. Habis ini A, B, C, kadang kan kita harus seperti itu juga, karena anak-anak masih liar ya, masih tidak bisa diatur. Tapi nanti di waktunya, ketika dia merasa kok aku terpanggil ya di pendidikan, aku terpanggil ya di entertain, aku terpanggil ya, kalau ngomong rilis orang ya,
Ya mungkin Eva ya, yang paling sering bagi-bagi orang. Bagi-bagi orang. Gebrak. Rilis ya. Bagi nasi itu Kak. Oh iya, sorry. Ya, ngerilis orang kemana-mana. Di situ bukan hanya anak ini yang belajar, tapi saya pun juga belajar gitu loh. Bahwa mungkin saya juga koreksi diri saya, mungkin aku terlalu nge-push anak ini untuk bertahan. Ya karena orangnya cuma itu gitu ya. Tadi Mas Wimpi udah katakan orangnya cuma itu dan enggak ada yang lain gitu loh. Mungkin Tuhan mau munculkan orang yang baru lah itu loh. Makanya dia harus pergi. Dia harus berpindah tempat ke tempat mungkin ke level yang lebih tinggi, ke level yang Tuhan mau dalam hidupnya secara pribadi, dan ya harus didampingi. Kadang saya pernah proses seperti itu tuh lama ya, lama dan butuh kesabaran memang, karena kok bukan ini ya, nanti carian kok bukan ini ya, ya kita harus sabar, mau nggak mau dia anak, kita pun juga bukan Tuhan kan yang tahu kamu di sini, kamu di situ. Kadang yang kita putuskan pun juga kurang tepat dan kita butuh untuk berdoa, cari Tuhan lebih lagi. Nah sebenarnya itu sih yang kalau saya di posisi bapak ya harus mendampingi anak ini, responnya ya tidak membebankan beban salah tempat ini ke dia sendiri, tapi kita harus ambil bebannya dan kita ayo jalan bareng sampai kamu menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Amazing. Ya ini saya berhadapan dengan dua orang yang luar biasa ya, yang diengkok-engkok ya, maksudnya selama 9 tahun berjalan, selama 12 tahun berjalan, melewati beberapa proses, mengalami beberapa kegagalan, juga membuat gagal orang lain loh. Tapi di situ ada banyak pelajaran ya yang kita ambil ya, maksudnya saya sendiri juga melihat bahwa ternyata lewat hati dan respon, ketika kita merespon benar sama Tuhan dan hati kita dijaga Tuhan, itu yang membuat kita itu bisa apa ya, setiap proses-proses yang kita alami itu membuat kita malah semakin tajam gitu loh. Jadi pesan saya buat generasi yang ada, jangan pernah menghindari setiap proses yang ada ya, karena ya saya tahu memang generasi ini tuh kan generasi yang searchingable ya. Searchingable tuh kayak aku punya masalah ini tak googling gitu. Mungkin ada jawabannya di Google. Bisa loh. Sekarang itu ada banyak sekali kayak gitu. Kayak misal, wah aku kok punya ini ya, cari di Google, ketemu jawabannya, berharap bisa berubah lewat Google atau YouTube atau apapun podcast yang ada gitu, belibet. Tapi saya percayanya bahwa yang membuat kita semakin tajam mendengar Tuhan, semakin tajam untuk kita mengerti, oh ini aku salah nih, aku harus segera berbenah dan aku harus segera berjalan mengikuti kemana Tuhan mau, itu ya lewat ketaatan dan proses hati yang benar tadi. Yaitu thank you banget buat Mas Wimpi sama Mbak Arinda yang selama 37 menit 59 detik ini menemani kita ya. Luar biasa sekali. Saya berharap kita semua ya, Mas Wimpi juga, Mbak Arinda pasti juga berharap supaya teman-teman yang mungkin hari ini mengalami pergumulan tentang aku salah tempat gak ya gitu, kenapa kok aku gagal terus, saudara bisa mendapat sesuatu dari apa yang kita obrolkan hari ini. Mungkin pesan terakhir lah ini ya, buat sebelum kita menutup, buat generasi ini ada nggak? Diwakilkan. Ya, apa ya? Intinya setiap apapun untuk teman-teman ya yang mungkin mendengar ini, setiap apapun yang sedang kita alami, proses apapun, terus taat gitu. Yes. Jangan lihat keadaan, jangan menyalahkan kondisi, ikuti prosesnya, maka kita akan menemukan Tuhan dalam perjalanan kita. Ketika kita diproses, justru Tuhan itu sedang mempertajam hati kita, mempertajam hidup kita. Karena kita tidak tahu ke depan kita ada di posisi seperti apa, di tempat seperti apa. Yang pasti yang saya mau sampaikan, ketika hari ini engkau boleh diproses, berarti Tuhan sedang menyiapkan kita untuk waktu yang akan datang. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you semua Sobat BMTV. Mungkin kalau kalian punya pergumulan yang lain, kalian punya pemikiran yang lain yang mungkin aku pengen dibantu nih untuk menyelesaikan supaya aku bisa keluar dari Peniel, supaya aku diberkati,
Mungkin kalian bisa tulis di live chat atau tulis di komen supaya nanti tim dari BMTV bisa menggodok dan bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat supaya kalian bisa terjawab ya setiap pergumulan kalian. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berita Mujizat TV.